Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue admin Kirito di channel S Toku. Ya, sekarang kita akan lanjut lagi ya, bahas Don Brothers episode yang ke-25. Nah, di episode sebelumnya atau di video sebelumnya, yaitu episode 24 ya, kalau di cerita ini bakal diceritain Kijino ini dipecat dari pekerjaannya. Jadi dia harus mencari duit untuk membayar mungkin apartemen, membayar ya uang untuk kehidupan lah gitu. Bayangin aja kalau kalian dipecat ya, dapat duit dari mana ya kan? So, tanpa basa-basi, mari kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Di scene awal kita diperlihatkan ada Kijino yang telah dipecat dari pekerjaannya. Alasannya itu karena dia tidak becus menjadi seorang konsultan. Dia membuat penjualan toko sesakawasan menurun drastis. Pada akhirnya Hijino mesti merelakan pekerjaannya. Setelah itu dia balik ke rumah dan di sini tuh Kijino seperti nggak tega untuk memberitahukan pada istrinya, Miho, kalau dia itu sudah dipecat. Bahkan dia sempat salah-salah ngomong atau gugup ketika diajak ngobrol sama istrinya. Jujur sih, di episode ini tuh bagi kalian ya yang anak kelahiran 90-an pasti relate, apalagi kalian yang sudah punya kerjaan atau sudah berkeluarga atau yang belum dapat pekerjaan sampai saat ini, dimana kita itu memiliki tiap masalah ya pribadi masing-masing. So, buat kalian yang di luar sana menjadi pejuang keluarga, tetap semangat kerjanya. Dan bagi kalian yang belum dapat pekerjaan ya tetap berdoa, tetap ikhtiar, minta sama Tuhan, semoga kalian diberikan jalan keluar ya, dan semoga dapat pekerjaan secepatnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke topik. Karena Kijino di sini sudah pasrah, jadi dia pergi ke Master dan pergi ke bokapnya Taro untuk meminta gaji selama dia bekerja di Don Brothers. Ngakak sih. Di sini Master bilang seharusnya kalau lu kerja di Don Brothers, apalagi sebagai pahlawan, lu harusnya sukarela, ikhlas tanpa dibayar. Cuman di sini tuh gue kepikiran ya, kenapa nggak pakai poin aja? Soalnya poin itu kan bisa mengabulkan apapun ya kan. Tapi di sini tuh seperti kayak poin itu nggak disinggung di sini. Kemudian karena Kijino udah pasrah, nggak dapat gaji dari Don Brothers, dia pun melakukan beberapa pekerjaan, yaitu menjadi seorang kuli untuk mencari tambahan uang. Namun karena dia nggak punya keahlian, ya akhirnya ya dia kerjanya gak becus gitu, dimarah-marahin gitu sama bosnya. Kasian sih. Selanjutnya kita diperlihatkan ada atasannya Kijino yang ternyata dia adalah Hitotsuki di episode minggu ini. Hasratnya dia itu adalah ingin mencari karyawan yang kompeten karena dia takut juga dipecat sebagai atasan. Kemudian atasannya Kijino ini yang sudah berubah menjadi Hitotsuki menyerang para warga dengan merubahnya menjadi balon-balon. Lalu datang para anggota Don Brothers untuk membereskan Hitotsuki seperti biasa. Namun Taro di sini justru malah suruh mereka menari. Ya ampun, gaje banget ya. Otomatis Hitotsukinya kabur dong. Di sini juga terlihat Kijino seperti nggak bersemangat untuk bertarung ya, karena dia masih memikirkan gimana caranya untuk dapat duit ya kan. Dia lagi banyak masalah gitu ya kan. Setelah itu Taro di sini mengambil Kijino dan mempertanyakan apa sih sebenarnya masa lalu gitu. Tapi di sini Kijino tuh apa ya, kayak mungkin salah kata, salah memberitahukan pada Taro itu sehingga Taro di sini kayak salah tanggap gitu loh. Dimana Kijino di sini bilang kalau dia itu ada masalah dompet, tapi Taro malah nangkepnya masalah ibu. Nah, ini kayak berbeda jauh gitu. Yailah Taro, dikorek dulu tuh kuping napa. Dan Taro di sini ya merasa iba karena sudah mendengar masalahnya gitu kan, apalagi terkait soal ibu ya kan. Walaupun ya itu emang salah denger sih. Jadi di sini Taro pun ikut membantu si Kijino mencari duit. So ya dia rela cuti agar dia bisa melakukan pekerjaan lain yang mungkin bisa langsung ngasilin duit atau penghasilan harian gitu kan. Di sini juga Haruka sempat melihat Taro dan Taro pun menceritakan bahwa ada temennya yang ibunya tuh sedang sakit. Jadi dia ingin membantunya mencarikan uang. Ya, di sini menambah lagi orang yang salah tanggap. Haruka pun salah tanggap di sini.
Jadi bukan cuman Haruka, Saru pun kena. So ya, Haruka, Saru, dan Taro masing-masing mencari pekerjaan dan mencari duit ya untuk membantu si Kijino. Ya walaupun mereka ini semua salah tanggap ya. Jadi Haruka di sini menjadi seorang pedagang popcorn, Saru jadi seorang penjual tulisan-tulisan haikunya. Tapi ya gitulah, mereka nggak ada keahlian dalam berdagang, jadi hasilnya ya gitu. Di sisi lain, Kijino di sini sekarang bebannya makin berat, di mana atasannya memberitahukan kalau dia harus membayar kompensasi atas kerugiannya sesakawasan. Wah, makin stres dong si Kijino. Tapi bukan cuma Kijino, atasannya pun stres karena dia takut bakal dipecat dengan alasan nggak becus mengurus karyawan. Kemudian Haruka dan Momotaro itu pergi ke kedai ramen, maybe lapar ya, karena udah kerja keras banget, mungkin nggak sempet makan. Sampai-sampai mata mereka itu udah menghitam ya, begadang. Dan di sini juga si Kijino itu jadi tukang ramennya justru. Dan dia sempet dengar ceritanya Taro kalau ada temannya yang ibunya tuh lagi sakit dan butuh uang untuk biaya operasi. Nah, ini Kijino pun salah paham. Malah dia ingin membantu si Taro, ya elah, belum masalahnya malah bantu orang lain. Tapi gue salut sih sama Kijino. Dia lagi dalam masalah apapun dia mau bantu temennya gitu. Waduh, padahal yang dimaksud Taro ini kan dia. Di satu sisi ada Jiro yang sedang mantau mereka dari tadi. Dia itu kebingungan gitu, sebenarnya mereka ini ngapain sih gitu. Ya udahlah, si Jiro mencari tahu dan menggunakan kekuatan Alter Cheng agar tidak ketahuan. Di sini Jiro setelah dia mengetahui seluruhnya, jadi dia merasa kasihan terhadap anggota Don Brothers, bekerja keras demi membantu temennya. Namun di sini muncul Another Jiro untuk mempengaruhi si Jiro kalau nggak usah bantuin mereka, itu hanya menjadi penghalang untuk melampaui si Taro. Tapi ya semoga si Jiro nggak terpengaruh ya, semoga. Di scene berikutnya, si Saru, Taro, Haruka, dan Kijino ingin melamar di sebuah restoran, di mana karyawannya di sana ternyata ada si Tsubasa yang bekerja di situ. Namun sayang sekali menurut si Tsubasa kalau restoran ini tuh udah mau bangkrut alias gulung tikar ya. Dan ternyata restoran tersebut milik Sasakawasan. Nah, kalian ingat gak? Sasakawasan adalah orang yang dimana restorannya itu mau bangkrut gara-gara Kijino. Dan di sini juga terungkap kalau Taro selama ini salah paham dengan perkataan Kijino. Namun itu tidak membuat mereka marah, melainkan ingin membantu Kijino membuat restoran itu bangkit kembali dari kebangkrutan. Jadi di sini mereka semua akhirnya bekerja dalam restoran itu. Jadi mereka itu bagi-bagi tugas guys. Tsubasa dan Taro menjadi kokinya, Kijino menjadi tukang promosi seperti menyebarkan pamflet gitu. Sarunara menjadi seorang penghibur anak-anak di restoran, dan Haruka itu menjadi seorang pelayan atau waiters ya. Tapi mereka semua ini menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Di sisi lain, Hitotsuki berulah lagi, dia menyerang para warga. Namun di sini untungnya ada si Jiro yang menghalangi agar para anggota Don Brothers yang lagi sibuk di restoran tidak terganggu. Baik juga ya si Jiro ini, berarti dia nggak terpengaruh sama Another Jiro. Respect for Jiro. Tapi ternyata tiba-tiba muncul anggota Noto untuk menghabisi Hitotsuki serta menghalangi Jiro. Sempat dia kewalahan melawan Noto, namun untungnya di tengah pertarungan Taro ini muncul untuk membantu si Jiro. Singkat cerita, mereka dua berhasil memukul mundur para Noto beserta membasmi Hitotsuki. Dan akibat seluruh perbuatan Kijino serta teman-temannya yang membantunya, restoran tersebut penjualannya semakin meningkat, pelanggannya semakin banyak, dan Kijino tidak jadi dipecat karena sudah membuat restoran itu tidak jadi bangkrut. So guys, di sini kita dapat pelajaran baru lagi ya di episode kali ini. Di mana episode kali ini tuh mengajarkan kita bahwa seberat apapun masalah kalian jangan mengatasinya sendirian. Akan lebih mudah atau lebih ringan jika kita meminta bantuan pada teman kita atau kerabat keluarga. Ya seperti kata pepatah lah, berat sama dijingjing, ringan sama dipikul. Apa? Salah kayaknya. Ya kalian koreksi aja lah. Pokoknya itulah, ada pepatah mengatakan kalau berat sama dijingjing, ringan sama dipikul. Jadi ya itu, saling membantu lah.
Di episode berikutnya, nah di sini nih, gue super duper ngakak. Dimana para anggota Dawn Brothers itu seperti menyinggung Kamen Rider Revice. Jadi Revice kan minggu depan sudah mau tamat ya, episode terakhir minggu depan ya. Dan mereka ikut-ikutan mau tamat. Wah gimana ini? Kok mereka ikut-ikutan mau tamat? Padahal mereka kan baru episode 25 ya kan? Baru pertengahan episode lah. Tapi ya semua ini hanyalah jokes yang dibuat mereka untuk Kamen Rider Revice. Kalian tahu lah kalau endingnya Revice itu bakal seperti apa. Sudah ketebak gitu. Judul episode Dawn Brothers minggu depan pun ending yang terburu-buru. Gak sih? Jadi mereka tuh kayak ngerosting abis si Revice ini. Ya ampun. So ya seperti itu aja guys video kali ini. Thank you banget semua buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka konten seperti ini atau suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol like di bawah. Kalau kalian yang nggak suka, silahkan klik tombol dislike. Dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini kedepannya semakin berkembang ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel Estoku. So until next time guys, gua admin Kirito mohon undur pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.